Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyatulab? Semoga bikhair, baik-baik semua. Saya Pak Ibnu Muntir, Man 1 Kota Malang, akan memandu belajar tentang naat atau sifat sebagai materi bab 1 kelas 12 semester 1 ini. Mari kita awali materi ini, belajar ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Naat adalah tapi atau kata yang ikut yang menyifati isim sebelumnya. Naat bisa disebut juga sifat karena memiliki makna sifat. Contohnya yang pandai, yang mulia, yang soleh atau yang baik. Tetapi dalam bahasa Arab nanti akan dibedakan antara yang mudzakkar dan muannas. Jadi untuk posisinya adalah man'ut atau yang disifati dulu baru naatnya. Contohnya mahirun yang pandai, tolibun mahirun siswa laki-laki yang pandai. Untuk perempuan mahiratun siswi yang pandai, tolibatun mahiratun. Begitu. Selanjutnya kita akan membahas ketentuan-ketentuan naat. Ya, Ustadz singkat dengan niat. N-I-A-T. N nau i'rab a adat ta t ta'yin. Ya. Penjelasannya berikut. Ketentuan yang pertama, naat harus mengikuti man'utnya dari sisi nau atau jenis, mudzakkar muannasnya. Contohnya tolibun mahirun, seorang siswa yang pandai. Jadi kata mahirun itu sebagai naatnya, dia mengikuti tolibun. Contoh kedua, tolibatun mahiratun, seorang siswi yang pandai. Ketika tolibatun muannas, maka naatnya ikut ada tak marbutohnya. Keluar tak marbutohnya di mahiratun. Tolibatun mahiratun. Ketentuan yang kedua, naat harus mengikuti i'rab atau bunyi akhir man'utnya. Marfu' u, un, atau nasab an, atau a, atau jar i, atau in. Contohnya ketika marfu' raja'a talibun mahirun, seorang siswa yang pandai telah kembali. Yang kedua, untuk yang posisi nasab atau mansub, ra'aitu taliban mahiron, saya melihat seorang siswa yang pandai. Ketika posisi i'rab talib sebagai nasab, sebagai maf'ul bih an, maka naatnya ikut an. Kemudian contoh yang ketiga, dhahabtu ma'a talibin mahirin. Setelah ada ma'a, talib jadi kasroh atau kasrotain, maka naatnya ikut kasrotain juga. Talibin mahirin. Demikian. Ketentuan nomor 3, naat harus mengikuti man'utnya dari sisi adat atau jumlah. Jumlah mufrad 1, musanna 2, dan jamak lebih dari 2. Contohnya yang mufrad, raja'a talibun mahirun, seorang siswa yang pandai telah kembali. Kemudian contoh kedua yang musanna, raja'a talibani mahironi, talibani dua orang siswa yang pandai telah kembali. Ketika talibani ada alif nunnya sebagai tanda musanna, maka naatnya ikut ada alif nunnya juga. Contoh ketiga yang jamak, raja'atul labun mahiruna, para siswa yang pandai telah kembali. Ketika yang disifati tulab jamak, maka naatnya ikut jamak mahiruna. Demikian. Ketentuan yang keempat dari naat yaitu mengikuti man'utnya
dari sisi ta'yin atau kejelasan nakiroh atau ma'rifatnya. Contoh yang nakiroh, roja'a talibun mahirun. Ya, bertanwin ya, tanda nakiroh. Seorang siswa yang pandai telah kembali. Contoh kedua yang ma'rifat, roja'a talibu al-mahiru. At-talib ada alif lamnya, maka naatnya al-mahir juga ada alif lamnya. Demikian untuk ketentuan nomor 4. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan yang pertama, naat adalah isim yang mensifati kata sebelumnya. Yang kedua, naat mengikuti man'utnya dalam 4 hal. Nau' atau jenis, i'rab, bunyi akhir, adat, hitungan, ta'yin, kejelasan. Yang kita singkat dengan niat. N-I-A-T. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.